Di jantung peradaban kuno, terbentang sebuah wilayah bernama Khurasan. Wilayah ini terletak di bagian timur kekhalifahan Islam yang mencakup sebagian besar dari Iran Timur, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan pada masa kini. Sejak masa lampau, Khurasan telah menjadi panggung bagi banyak peristiwa besar, mulai dari bangkitnya dinasti, perang berkepanjangan, pemberontakan berdarah, hingga menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam. Namun di balik kejayaannya, Khurasan juga menyimpan sejarah kelam yang dipenuhi oleh pertumpahan darah dan kekacauan yang tiada henti. Dalam sejumlah riwayat hadits, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa Dajjal, sosok fitnah terbesar dalam akhir zaman, akan muncul dari wilayah yang disebut Khurasan. Hadits ini menimbulkan banyak tafsir dan spekulasi. Salah satunya menyebutkan bahwa Khurasan merupakan tempat yang rawan gejolak, seolah menjadi titik poros berbagai kekacauan dunia yang terjadi sejak ratusan tahun silam. Tidak sedikit pula yang mengaitkannya dengan berbagai konflik yang mengoyak wilayah ini dari masa ke masa. Pada abad ke-8, Khurasan menjadi pusat dari gerakan revolusioner yang menggulingkan kekhalifahan Bani Umayyah. Disinilah gerakan Abbasiyah memulai ekspansinya. Dengan latar belakang ketidakpuasan terhadap dominasi politik Arab di bawah Bani Umayyah, rakyat Khurasan yang terdiri dari berbagai suku dan etnis seperti Persia dan Turki menjadi pendukung kuat gerakan ini. Pertumpahan darah tidak terhindarkan. Kampanye penaklukan yang dipimpin oleh pasukan dari Khurasan menuju ke jantung kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dipenuhi oleh pembantaian, perebutan kekuasaan yang brutal, dan kehancuran kota-kota yang dilalui. Setelah berdirinya kekhalifahan Abbasiyah, Khurasan tidak pernah benar-benar damai. Justru, wilayah ini menjadi ladang subur bagi munculnya pemberontakan dan perebutan kekuasaan. Munculnya dinasti Safarid di abad ke-9 adalah salah satu contoh nyata. Mereka bangkit dari kalangan rakyat biasa dan dalam waktu singkat membentuk kekuatan militer yang tangguh. Namun perjalanan mereka tidak berlangsung damai. Penaklukan demi penaklukan yang mereka lakukan mengubah Khurasan menjadi medan pertempuran yang berdarah-darah. Kota demi kota dihancurkan dan ribuan nyawa melayang di bawah panji ambisi kekuasaan. Tidak berhenti sampai di situ, Khurasan kemudian menjadi medan bagi pertarungan antara dinasti Samanid, Ghaznawiyah, dan Seljuk. Setiap dinasti memiliki latar belakang dan ambisi tersendiri. Perebutan wilayah, ketegangan antar etnis, serta pertikaian antar faksi politik dan agama memperpanjang siklus konflik yang sudah membakar wilayah ini selama berabad-abad. Tidak hanya laki-laki dewasa yang menjadi korban, perempuan dan anak-anak pun turut menjadi tumbal kebiadaban perang. Memasuki abad ke-13, Khurasan kembali dibakar oleh api kehancuran. Kali ini oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan. Invasi Mongol adalah salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah manusia. Kota-kota besar seperti Nishapur, Herat, dan Balkh yang dahulu merupakan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam berubah menjadi kuburan massal. Puluhan ribu penduduk dibantai tanpa ampun. Darah mengalir seperti sungai dan aroma kematian menggantung pekat di udara selama bertahun-tahun. Sisa-sisa kehancuran ini meninggalkan luka sejarah yang dalam. Meski Khurasan sempat kembali bangkit secara kultural dan intelektual, namun bayang-bayang konflik tidak pernah benar-benar sirna. Pada abad-abad berikutnya, wilayah ini terus bergolak, menjadi medan pertempuran antara kekuatan imperialis seperti Rusia dan Inggris dalam permainan besar mereka di Asia Tengah. Setiap kali kekuatan baru masuk, rakyat Khurasan kembali terjebak dalam pusaran kekerasan dan penindasan. Bahkan di era modern, wilayah yang secara historis merupakan bagian dari Khurasan tetap menjadi wilayah konflik berkepanjangan. Di Afghanistan misalnya, invasi Uni Soviet, perang saudara, pemerintahan Taliban, dan kemudian pendudukan Amerika Serikat selama 2 dekade. Semuanya menyisakan penderitaan mendalam. Di Iran Timur dan sebagian Asia Tengah, kelompok ekstremis bersenjata, sektarianisme, dan kepentingan geopolitik global terus menjadikan wilayah ini tak pernah betul-betul mengenal damai. Melihat rentetan sejarah panjang ini, sebagian orang berpendapat bahwa penyebutan Khurasan dalam hadits Nabi bukanlah tanpa alasan. Riwayat-riwayat tersebut menggambarkan bahwa akan muncul kekuatan dari arah timur, tepatnya dari wilayah Khurasan, menjelang akhir zaman. Sebagian ulama memahami bahwa kekuatan ini bisa jadi adalah pasukan kebenaran yang melawan Dajjal, namun ada pula yang menafsirkan bahwa Dajjal sendiri muncul dari gejolak yang berasal dari wilayah ini. Apapun tafsirnya, Khurasan tetap menjadi simbol bagi gejolak dan fitnah besar yang terus mewarnai sejarah umat manusia.
Wilayah ini menjadi saksi dari begitu banyak penderitaan, penindasan, dan tragedi yang tidak hanya berdampak secara politik, tetapi juga spiritual. Dari padang gurun yang gersang hingga lembah yang hijau, setiap jengkal tanah Khurasan menyimpan kisah darah dan air mata yang mungkin menjadi pertanda dari peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman. Jika benar bahwa Dajjal akan muncul dari Khurasan, maka sejarah berdarahnya seakan menjadi awal dari fitnah terbesar yang akan mengguncang dunia. Sebuah kisah panjang yang telah dimulai sejak berabad-abad lalu dan masih terus menanti bab terakhirnya. Namun kisah Khurasan belum berhenti di situ. Setelah badai Mongol mereda dan tanah Khurasan sempat menghirup udara tenang, muncul kembali percikan-percikan konflik baru yang seakan tidak pernah benar-benar padam. Pada abad ke-15 dan ke-16, wilayah ini kembali menjadi ajang perebutan antara kekuatan besar seperti dinasti Timuriyah dan dinasti Safawiyah yang membawa misi bukan hanya kekuasaan politik, tetapi juga penyebaran paham agama masing-masing. Dinasti Safawiyah yang berpaham Syiah memperluas pengaruhnya hingga ke sebagian besar wilayah Persia dan sekitarnya, termasuk Khurasan. Pertentangan mazhab antara Sunni dan Syiah mulai mengeras dan menambah kompleksitas konflik di wilayah ini. Perubahan kekuasaan tidak hanya berarti pergantian pemimpin, melainkan juga pergantian doktrin keagamaan yang dipaksakan kepada rakyat, kadang-kadang dengan kekerasan dan pemurnian keagamaan berdarah. Madrasah-madrasah dihancurkan, para ulama dibunuh atau diasingkan, dan rakyat jelata hidup dalam ketakutan serta keterpecahan. Memasuki masa modern, khususnya abad ke-19 dan 20, kekuatan kolonial global mulai mencampuri urusan Khurasan. Rusia dari utara dan Inggris dari selatan memainkan peran besar dalam konflik yang dikenal sebagai The Great Game. Perang bayangan antara dua imperium besar dalam menguasai Asia Tengah. Khurasan yang terletak di jantung wilayah strategis ini menjadi titik benturan kepentingan. Rakyat Khurasan kembali menjadi korban, kali ini dari pertarungan ideologi kolonial dan strategi militer modern yang lebih canggih, tetapi tidak kalah brutal. Setelah runtuhnya kekuasaan kolonial, negara-negara baru terbentuk, namun warisan konflik tetap mengakar. Di Afghanistan, yang merupakan bagian besar dari wilayah historis Khurasan, konflik menjadi tak berkesudahan. Dari kudeta militer, invasi Uni Soviet pada tahun 1979, perang saudara antar mujahidin, hingga kebangkitan kelompok Taliban dan kehadiran pasukan Amerika Serikat, serta sekutunya sejak tahun 2001, Khurasan modern terus-menerus dibakar oleh konflik dan instabilitas. Pengeboman, pembantaian, pengungsian massal, dan kehancuran ekonomi menjadi pemandangan sehari-hari. Anak-anak tumbuh tanpa sekolah, perempuan hidup dalam ketakutan, dan generasi muda kehilangan harapan. Pasca kepergian pasukan Amerika Serikat pada tahun 2021, Taliban kembali berkuasa, dan janji-janji akan stabilitas belum kunjung ditepati. Beberapa kelompok ekstremis lain seperti ISIS Khorasan, cabang dari kelompok radikal ISIS, mulai muncul dan menebar teror di tengah kekacauan. Mereka menamakan diri sebagai bagian dari wilayah Khurasan, sebuah istilah yang tampaknya sengaja dihidupkan kembali dengan semangat militan dan tujuan ideologis tertentu. Mereka menyerang masjid, sekolah, dan institusi sipil, menyasar warga sipil tanpa pandang bulu, dan menghidupkan kembali bayang-bayang sejarah kelam Khurasan. Fenomena ini menggelitik kesadaran banyak orang akan relevansi hadits Nabi Muhammad mengenai Khurasan dan kemunculan Dajjal. Ada yang menafsirkan bahwa kekuatan-kekuatan ekstremis yang muncul dari wilayah ini merupakan bagian dari fitnah besar yang disampaikan dalam nubuat. Ada pula yang percaya bahwa akan muncul pasukan kebaikan dari Khurasan yang kelak akan menentang kekuatan Dajjal. Pandangan ini berdasarkan pada riwayat yang menyebutkan munculnya pasukan berbendera hitam dari Khurasan yang akan membantu Imam Mahdi dalam perjuangan di akhir zaman. Namun apapun penafsiran yang diambil, satu hal tetap jelas. Khurasan bukan sekadar tempat dalam geografi, melainkan simbol dari pertarungan panjang antara cahaya dan kegelapan, keadilan dan kezaliman, iman dan fitnah. Darah yang telah tertumpah, luka sejarah yang belum kering, serta terus berulangnya konflik di wilayah ini, seolah menyampaikan pesan mendalam tentang bagaimana umat manusia belum berhasil belajar dari sejarah. Kini, Khurasan tetap berada di bawah bayang-bayang kekacauan. Di balik reruntuhan bangunan dan suara ledakan yang menggema di pegunungan, mungkin dunia sedang menyaksikan bab-bab akhir dari sebuah kisah panjang yang telah dimulai sejak zaman dahulu. Khurasan menjadi cermin dari dunia yang semakin dekat kepada fitnah akhir zaman, di mana kebenaran dan kebatilan bersatu dalam kabut peperangan, dan di mana manusia diuji imannya di tengah badai yang tidak mengenal henti.
Dan mungkin, seperti yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad, dari tanah ini pula akan bermunculan tanda-tanda besar menjelang kiamat. Entah dalam bentuk Dajjal, pasukan kebenaran, atau kehancuran yang membuka tirai akhir sejarah umat manusia. Yang pasti, Khurasan telah, sedang, dan akan terus menjadi saksi dari pergolakan terbesar dalam sejarah dunia. Di balik setiap tragedi yang terjadi di Khurasan, terselip suara-suara yang nyaris tak terdengar, jeritan para ibu yang kehilangan anak-anaknya, ratapan para pengungsi yang terusir dari kampung halaman, serta keluhan para ulama dan cendekiawan yang dipaksa bungkam oleh tirani kekuasaan. Tanah yang dahulu melahirkan ilmuwan besar seperti Imam Bukhari, Abu Zaid al-Balkhi, dan Al-Farabi, kini menjadi tanah yang dipenuhi kehancuran dan penderitaan. Dari perpustakaan besar yang pernah bersinar di Nishapur dan Herat, kini yang tersisa hanya abu dan kenangan masa kejayaan yang memudar. Setiap generasi yang lahir di wilayah ini tampaknya ditakdirkan untuk mewarisi beban sejarah. Di sepanjang pegunungan Hindu Kush dan dataran tinggi Balkh, anak-anak tumbuh dengan pemandangan reruntuhan dan suara tembakan, bukan taman bermain atau lantunan ilmu di madrasah. Banyak dari mereka bahkan tidak sempat mengenal damai. Mereka tidak tumbuh dengan cerita dongeng atau harapan masa depan, melainkan dengan kisah tentang kehilangan, dendam, dan bagaimana bertahan hidup di tengah api yang terus menyala. Khurasan bukan hanya menjadi wilayah strategis yang diincar kekuatan dunia, tetapi juga ladang ideologi, di mana paham-paham radikal menyusup ke tengah masyarakat yang kehilangan arah. Di tengah kehampaan akibat perang dan kemiskinan, kelompok-kelompok ekstremis datang dengan janji surga dan kemuliaan jihad, padahal yang mereka bawa hanyalah kematian dan kekacauan. Mereka menggunakan agama sebagai alat, memutarbalikkan ajaran, dan menanamkan kebencian sejak usia dini. Anak-anak yang seharusnya mempelajari Al-Quran dengan kelembutan, kini diajarkan cara menebas leher dengan pisau. Lebih jauh lagi, konflik yang terus berulang di Khurasan memperlihatkan pola yang mencemaskan. Kekuasaan yang beralih dari satu tangan ke tangan lain tanpa perubahan bagi rakyatnya. Dari kekaisaran kuno, dinasti Islam, penjajahan Eropa, hingga kelompok milisi modern, semuanya meninggalkan luka yang sama. Tanah ini seakan menjadi tempat di mana sejarah terus berputar dalam siklus kegelapan, dan kemanusiaan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Namun, di tengah puing-puing dan kesuraman ini, masih ada secercah harapan yang bersinar, meski redup. Beberapa komunitas lokal tetap berjuang menghidupkan ilmu, menyelamatkan warisan budaya, dan membangun kembali sekolah-sekolah sederhana. Para ibu yang kehilangan anak tetap menyalakan lentera di malam hari dan berdoa, berharap kelak generasi berikutnya akan mengenal dunia yang lebih baik. Dan di tengah reruntuhan, seorang bocah mungkin masih menyimpan satu buku yang selamat dari kebakaran, sebagai simbol kecil bahwa ilmu dan harapan belum benar-benar mati. Inilah mengapa Khurasan begitu penting bukan hanya secara historis atau geografis, tetapi secara spiritual dan simbolik. Sebagian ulama dan ahli tafsir meyakini bahwa wilayah ini menyimpan rahasia besar masa depan umat manusia. Dalam narasi kenabian, pasukan berbendera hitam dari Khurasan akan muncul sebagai bagian dari narasi akhir zaman, menantang tirani Dajjal dan menyiapkan jalan bagi Imam Mahdi. Tapi di sisi lain, justru dari kekacauan dan fitnah Khurasan jugalah Dajjal diyakini akan memulai langkah pertamanya. Dualitas ini mencerminkan kondisi manusia, bahwa dari satu tempat yang sama bisa lahir kebaikan dan kejahatan, cahaya dan kegelapan. Bahwa sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berperang, tetapi juga siapa yang berjuang mempertahankan kemanusiaan di tengah perang. Dan bahwa meskipun tanah ini telah menyaksikan tak terhitung banyaknya darah dan air mata, belum tentu itu adalah akhir dari segalanya. Khurasan hari ini mungkin tampak seperti wilayah yang porak-poranda, tetapi dalam hikmah ilahi, ia tetap menjadi bagian penting dari kisah besar yang belum selesai. Mungkin justru dari puing-puing inilah akan muncul tokoh-tokoh besar di akhir zaman, baik sebagai pengikut Dajjal maupun sebagai penentangnya. Sebab sebagaimana sabda Nabi Muhammad, fitnah akhir zaman akan menguji setiap hati, dan siapa yang bertahan adalah mereka yang memiliki cahaya iman sejati. Dan hingga saat itu tiba, dunia hanya bisa menyaksikan dan merenung bahwa mungkin Khurasan bukan sekadar tempat di peta, melainkan cermin dari seluruh umat manusia. Cermin tentang bagaimana kita menyikapi kekuasaan, kehancuran, kebenaran, dan harapan. Namun bab sejarah Khurasan belum berakhir, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar berakhir sebelum tirai akhir zaman benar-benar disingkapkan. Di setiap generasi selalu ada bara api yang membara di balik puing-puing kehancuran, seolah menyampaikan pesan bahwa fitnah belum selesai,
bahwa pertempuran antara kebenaran dan kebatilan masih berlangsung, meski dalam bentuk dan wajah yang berbeda. Saat ini, dunia modern menyaksikan Khurasan dalam bentuk geopolitik baru. Garis batas yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial dan negara-negara pasca Perang Dunia membagi wilayah historis ini menjadi beberapa negara. Iran bagian timur, Afghanistan, Pakistan bagian barat laut, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Namun meski secara administratif telah dipisah, denyut sejarah dan nasib Khurasan tetap terhubung oleh darah dan tanah yang sama. Di Afghanistan, sisa-sisa perang masih sangat terasa. Taliban berkuasa, tetapi stabilitas tetap rapuh. Ancaman dari kelompok seperti ISIS Khurasan terus menghantui. Mereka bukan hanya mengusung kekerasan, tetapi juga menanamkan doktrin radikal yang berbahaya yang bisa menyebar melewati batas negara. Mereka mengklaim sebagai bagian dari wilayah Khurasan, menggunakan istilah historis ini untuk membungkus agenda kekerasan dengan nuansa keagamaan dan nostalgia kejayaan Islam. Namun yang mereka hasilkan bukan kejayaan, melainkan kehancuran baru yang lebih mengerikan dan lebih sistematis. Sementara itu, di Iran bagian timur, yang juga merupakan bagian dari Khurasan sejarah, penduduk hidup dalam tekanan ekonomi, sosial, dan politik. Ketegangan antara pemerintah pusat dengan minoritas etnis dan mazhab di kawasan ini seringkali berujung pada represi dan konflik kecil yang tak pernah diberitakan secara luas. Di wilayah Asia Tengah, para penguasa yang mewarisi sistem otoriter pasca Uni Soviet terus menjaga kekuasaan dengan tangan besi. Di balik pembangunan kota dan infrastruktur, ada suara-suara yang dibungkam dan ketakutan yang dijaga rapi. Di tengah semua itu, muncul satu pertanyaan besar. Mengapa Khurasan? Mengapa wilayah ini dari dahulu hingga kini seolah selalu menjadi pusat gejolak dunia? Sebagian menyebutnya karena posisi geografisnya yang strategis, penghubung antara dunia timur dan barat, tempat pertemuan jalur perdagangan, ideologi, dan kekuasaan. Namun bagi mereka yang percaya pada nubuat dan tanda-tanda akhir zaman, jawabannya lebih dalam dan spiritual. Khurasan adalah panggung yang telah dipersiapkan untuk memainkan peran besar dalam sejarah akhir umat manusia. Dalam hadits-hadits Nabi Muhammad disebutkan bahwa dari Khurasan akan muncul pasukan yang membawa bendera hitam. Mereka tidak dikenal secara nama, tetapi ciri-ciri mereka jelas, teguh, kuat, dan tidak akan berhenti sampai mereka menancapkan bendera mereka di Baitul Maqdis. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ini adalah pasukan kebenaran yang akan menjadi pendukung Imam Mahdi. Namun, sebagian lainnya mengingatkan agar tidak terburu-buru menyambut siapapun yang datang dengan simbol tersebut, karena bisa jadi mereka justru bagian dari fitnah Dajjal. Peringatan ini sangat relevan di zaman sekarang. Dunia telah menyaksikan banyak kelompok yang mengklaim membawa bendera hitam dan berjuang atas nama agama. Namun, apa yang mereka lakukan justru merusak wajah Islam dan menciptakan ketakutan di seluruh dunia. Maka kehati-hatian dan ketajaman mata hati menjadi sangat penting dalam membaca tanda-tanda zaman. Kini, Khurasan bukan hanya menjadi simbol tempat dalam sejarah Islam, tetapi juga simbol peringatan. Ia mengajarkan bahwa kebesaran bisa lahir dari kehancuran, tetapi juga bahwa fitnah terbesar bisa menyamar dalam rupa perjuangan. Bahwa tidak semua yang mengangkat panji kebenaran benar-benar membawanya, dan bahwa dalam gelapnya sejarah, manusia diuji untuk tetap menemukan cahaya. Mungkin inilah mengapa Nabi Muhammad memberi isyarat khusus terhadap Khurasan. Bukan untuk ditakuti semata, tetapi untuk diwaspadai dan direnungi. Karena dari tanah itulah akan bermunculan gelombang perubahan besar yang akan menentukan arah umat manusia, kemana ia menuju, dan kepada siapa ia berpihak. Dan hingga saat hari-hari itu datang, sejarah Khurasan akan terus menjadi saksi hidup dari pergulatan besar antara iman dan fitnah. Ia akan terus menulis bab demi babnya dengan tinta darah, air mata, dan doa. Mungkin suatu hari nanti, tanah ini akan kembali bersinar, tidak lagi sebagai medan perang, tetapi sebagai mercusuar kebenaran yang telah lama dinanti. Di balik semua kisah tragis dan nubuat yang menyelimuti Khurasan, terhampar satu pertanyaan yang menggema di setiap sudut sejarah. Adakah harapan untuk kebangkitan? Apakah tanah yang telah dibasahi oleh darah para syuhada, dihancurkan oleh tangan-tangan zalim, dan diguncang oleh fitnah berlapis itu masih menyimpan potensi untuk menjadi pusat cahaya di akhir zaman? Sebagian besar ulama dan ahli sejarah Islam percaya, jawabannya adalah ya.
Sebab sejarah Islam bukan hanya dipenuhi oleh keruntuhan dan penderitaan, tetapi juga penuh dengan kebangkitan dan kemenangan yang justru lahir dari reruntuhan. Dan Khurasan, sebagai tempat yang telah berkali-kali hancur, menyimpan potensi untuk bangkit dengan cara yang tidak terduga. Ketika kita melihat kembali peran Khurasan dalam sejarah Islam klasik, wilayah ini bukan hanya saksi peperangan dan perebutan kekuasaan, tetapi juga tempat lahirnya peradaban. Di sini berkembang ilmu hadis, fiqih, filsafat, kedokteran, astronomi, dan sastra. Kota-kota seperti Herat, Merv, Balkh, dan Nishapur menjadi magnet para ulama dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. Bahkan banyak kitab-kitab rujukan Islam yang masih digunakan hingga kini berasal dari para ulama Khurasan. Kejayaan itu tidak datang dari kekuatan militer, tetapi dari kekuatan ilmu dan iman. Dari para ulama yang bekerja dalam sunyi, menulis dalam cahaya lilin, mengajar anak-anak dalam madrasah kecil, dan menyebarkan ilmu dengan kesabaran dan keikhlasan. Maka jika Khurasan akan bangkit kembali, bisa jadi kebangkitannya bukan diawali dari senjata, tetapi dari kebangkitan ilmu, akhlak, dan ruhaniyah yang telah lama ditinggalkan oleh umat manusia. Dalam kerangka ini, mungkin kita perlu memandang peristiwa-peristiwa di Khurasan bukan hanya sebagai potongan sejarah yang kelam, tetapi juga sebagai pengingat akan tanggung jawab besar umat Islam terhadap wilayah ini. Bahwa setiap konflik yang terjadi di sana bukan hanya urusan politik lokal atau regional, tetapi bagian dari narasi akhir zaman yang jauh lebih besar dan lebih dalam. Masyarakat dunia Islam dituntut untuk peduli bukan sekadar lewat doa, tetapi juga lewat perhatian nyata terhadap pendidikan, pembangunan, dan penyebaran nilai-nilai rahmatan lil alamin. Karena jika benar bahwa dari Khurasan akan muncul pasukan kebenaran yang membantu Imam Mahdi, maka umat Islam harus memastikan bahwa generasi yang tumbuh di sana adalah generasi yang siap, cerdas, tangguh, dan penuh iman. Bukan generasi yang rusak oleh radikalisme atau kehancuran moral. Lebih jauh dari itu, setiap kita sejatinya memiliki bagian dari Khurasan di dalam diri. Sebuah medan ujian yang penuh fitnah. Pertarungan antara hawa nafsu dan keimanan, antara kegelapan dan cahaya. Maka seperti halnya tanah Khurasan yang terus diuji, begitu pula setiap hati manusia diuji. Dari hati itulah akan muncul keputusan. Apakah ia akan mengikuti jalan Dajjal atau menjadi bagian dari barisan yang akan menentangnya. Maka Khurasan bukan hanya kisah sejarah, bukan sekadar titik geografis, dan bukan hanya medan perang akhir zaman. Ia adalah simbol ujian, simbol fitnah, simbol kehancuran, tetapi juga simbol kebangkitan dan cahaya. Dan barangkali inilah sebab mengapa Rasulullah menyebut Khurasan secara khusus, agar umat Islam selalu ingat bahwa di ujung timur yang tampak jauh itulah akan bermula gelombang besar yang akan mengguncang seluruh dunia. Kini, dunia menanti. Tidak hanya menanti munculnya Dajjal atau kedatangan Imam Mahdi, tetapi juga menanti kesadaran umat Islam untuk kembali memaknai sejarah, kembali menghidupkan ilmu, kembali menegakkan keadilan, dan kembali menghidupkan iman. Karena hanya dengan itu, umat ini akan mampu menghadapi fitnah akhir zaman dengan tenang dan bijak. Khurasan sedang bersiap. Dalam diamnya, dalam lukanya, dalam doanya yang panjang. Dan sejarah masih terus menulis. Seiring waktu terus bergulir dan bayang-bayang akhir zaman semakin nyata, Khurasan berdiri sebagai wilayah yang menyimpan misteri besar dalam takdir umat manusia. Di satu sisi, ia adalah tanah yang menyimpan kepedihan dan luka sejarah yang tak terhapuskan. Di sisi lain, ia juga menjadi harapan terakhir akan kebangkitan sebuah umat yang pernah menjadi mercusuar dunia. Maka Khurasan bukan hanya wilayah penuh gejolak, melainkan poros dari sebuah kisah besar yang belum mencapai puncaknya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa pasukan yang muncul dari Khurasan akan mengibarkan bendera hitam, dan mereka tidak akan pernah terkalahkan hingga bertemu dengan Al-Mahdi. Simbol bendera hitam ini bukan hanya sekadar lambang fisik. Para ulama tafsir memandangnya sebagai lambang dari kebenaran yang teguh, semangat perjuangan tanpa pamrih, dan keimanan yang kokoh menghadapi fitnah zaman. Namun di sisi lain, Dajjal sendiri juga dikabarkan akan muncul dari arah timur, dari wilayah yang secara geografis bersinggungan dengan Khurasan. Kontras ini menunjukkan betapa wilayah Khurasan akan menjadi medan pertarungan spiritual dan fisik yang luar biasa dahsyat.
bukan hanya pertarungan senjata, tetapi pertarungan akidah, nilai, dan prinsip. Ia akan menjadi medan tempur di mana kebohongan terbesar akan bertarung melawan kebenaran terakhir. Dalam skenario akhir zaman yang dilukiskan oleh banyak ulama besar, Khurasan akan menjadi awal dari badai besar yang akan menyapu seluruh bumi. Namun jika melihat realitas hari ini, pertarungan itu telah mulai. Mungkin bukan dengan panji, bukan dengan nama besar Imam Mahdi, tetapi melalui berbagai peristiwa yang tampak biasa, namun mengandung ujian luar biasa. Perang saudara, kemiskinan struktural, kerusakan moral, disinformasi, hingga hilangnya semangat ilmu dan adab dalam masyarakat Islam. Ini adalah fitnah zaman yang perlahan, tapi pasti sedang mengikis kekuatan umat dari dalam. Justru di tengah keadaan ini, muncul urgensi bagi setiap muslim, khususnya generasi muda, untuk menyadari bahwa peran mereka mungkin lebih besar dari yang mereka kira. Bahwa mereka bukan hanya saksi sejarah, tetapi bisa menjadi pelaku utama kebangkitan itu, dengan menghidupkan kembali ilmu, membangun kembali adab, menanam kembali iman yang lurus, dan menjaga lisan serta hati dari fitnah dan kedustaan. Karena dari hati yang bersih akan lahir tindakan yang bersih, dan dari umat yang kuat secara spiritual akan lahir kekuatan yang mampu menahan badai akhir zaman. Khurasan mungkin berada jauh secara geografis, namun nilai dan semangat yang lahir darinya dapat hadir di mana saja. Di setiap tempat di mana ada perjuangan untuk mempertahankan kebenaran, di setiap komunitas yang bangkit melawan kezaliman, di setiap jiwa yang menolak tunduk pada kekuatan kebatilan, di sanalah ruh Khurasan hidup. Maka, jika Dajjal benar akan muncul dari arah Khurasan, dan jika pasukan Imam Mahdi juga akan datang dari arah yang sama, maka jelaslah satu hal, wilayah ini akan menjadi tempat penentuan besar umat manusia. Satu wilayah, dua arus besar, kebatilan dan kebenaran. Dan umat manusia harus bersiap memilih karena tidak ada jalan tengah dalam fitnah Dajjal. Hanya ada iman atau kufur, hanya ada keselamatan atau kebinasaan. Kini, suara Khurasan mungkin tertutup oleh berita dunia yang lebih populer, oleh hiruk-pikuk peradaban modern, dan oleh gemerlap kemajuan teknologi. Tapi bagi mereka yang jeli membaca tanda zaman, suara itu masih terdengar, lirih namun tajam. Memanggil untuk bersiap, memanggil untuk sadar, memanggil untuk kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan. Karena bisa jadi, waktu yang dijanjikan itu sudah lebih dekat dari yang kita bayangkan. Dan Khurasan tetap menunggu untuk memainkan peran terakhirnya dalam sejarah dunia.